Bayangkan, kamu cuma TKW biasa. Tiba-tiba dilamar pria Belanda buta. Dengan mahar 100 miliar rupiah. Kamu pasrah. Tapi di malam pertama, terjadi hal yang tak disangka-sangka. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah nyata ini akan membuka mata dan hati kita semua. Aku tak pernah menyangka akan menjadi istri dari majikanku sendiri. Seorang pria Belanda yang selama ini kupikir benar-benar buta. Ia memberiku mahar 100 miliar rupiah. Namun saat malam pertama tiba, aku dibuat tak berdaya olehnya. Namaku Lina. Usiaku 25 tahun. Aku lahir dan besar di desa kecil di Jawa Timur. Tumbuh dalam keluarga yang amat sederhana. Ayahku buruh tani, ibuku tukang cuci pakaian. Kami tak punya apa-apa selain harapan. Harapan agar bisa hidup sedikit lebih layak. Sejak kecil aku diajarkan untuk jujur. Tidak mencuri, tidak bohong, dan selalu bersyukur. Nak, orang jujur itu Tuhan yang jaga. Tapi dalam hidupku, kejujuran seringkali bukan jalan yang mudah. Aku bahkan tak mampu lulus SMA. Biaya sekolah terlalu berat. Akhirnya, aku memutuskan merantau ke luar negeri. Menjadi TKW. Entah kenapa, waktu itu agensiku menempatkanku ke Belanda. Negara yang hanya ku kenal lewat buku pelajaran. Saat pesawat mendarat di Schiphol, tanganku gemetar hebat. Bahasa asing, tak punya kenalan, dan aku takut. Tapi wajah bapak dan ibu selalu hadir di kepalaku. Aku ingin mereka punya rumah layak. Tak lagi tidur di lantai beralaskan tikar. Setelah 2 minggu pelatihan, aku dapat penempatan kerja. Seorang duda Belanda, tunanetra, bernama Emer Johan. Usianya 45 tahun. Katanya, ia sangat tertutup. Banyak TKW sebelumnya tak tahan karena rumahnya sunyi. Dan majikannya nyaris tak pernah bicara. Tapi aku tak punya pilihan. Hari pertama aku tiba di rumahnya. Sunyi sekali. Terlalu sunyi. Rumahnya besar, bergaya klasik, penuh buku dan lukisan. Ada piano tua di sudut ruang tamu, tapi penuh debu. Seperti tak pernah disentuh. Ia menyambutku dari kursinya di dekat jendela. Namamu Lina, katanya dalam bahasa Inggris terbata. Aku mengangguk, gugup. Yes, sir. Don't call me sir, just Johan, ujarnya pelan. Dari awal aku sadar, Emer Johan berbeda. Ia bukan tipe majikan cerewet atau kasar. Ia dingin, tapi tak menyakitkan. Matanya selalu tertutup. Entah karena memang tak bisa melihat, atau karena tak ingin menatap dunia. Pekerjaanku memasak, membersihkan rumah, merawat dirinya. Kadang membacakan surat-surat. Kadang menyisir rambutnya yang mulai memutih. Tapi ada hal aneh yang selalu kuperhatikan. Ia selalu tahu arah langkahku. Seolah matanya masih bisa membaca suara kakiku. Malam-malam awal, aku sering menangis diam-diam. Bukan karena diperlakukan buruk, tapi karena rasa sepi yang menyiksa. Namun aku bertahan. Anehnya, hari demi hari, Emer Johan mulai membuka dirinya. Kami mulai banyak bicara. Ia bercerita tentang istrinya. Perempuan yang meninggal karena kanker. Katanya, sejak itu, ia tak lagi percaya siapapun. Bahkan dirinya sendiri. Satu sore, ia bertanya, Lina, kenapa kamu tetap tinggal di sini? Padahal aku tahu, aku bukan orang yang menyenangkan. Karena saya butuh pekerjaan, Tuan. Ia tersenyum pelan. Jawaban jujur. 3 bulan berlalu. Lalu 6 bulan. Aku mulai merasa rumah ini seperti milikku sendiri. Aku hafal aroma tehnya. Aku tahu jika ia marah, ia akan diam. Jika sedih, ia memainkan piano. Meski hanya asal menekan. Tapi yang membuatku bertahan adalah ketenangan karena tahu aku berguna. Walau ia tak pernah menyatakannya. Hingga suatu malam, ketika salju turun tipis di luar jendela, ia mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Lina, kamu tahu kenapa aku buta? Aku mengerutkan dahi. Karena kecelakaan, bukan? Ia terdiam lama. Lalu berkata, sebagian karena itu. Tapi juga karena aku sudah muak dengan dunia yang menilai segalanya dari tampilan dan kekayaan. Aku tak mengerti sepenuhnya. Tapi ucapannya menempel dalam kepalaku.
Aku hanya TKW. Namun hari-hari bersamanya perlahan mengubah segalanya. Saat itu aku belum sadar. Semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidupku. Musim semi datang, dan hubungan kami mulai berubah. Sudah lebih dari 1 tahun aku tinggal di rumah itu. Rumah yang dulunya sunyi dan dingin, kini terasa hangat dengan tawa kecil kami. Ya, aku mulai bisa tertawa bersamanya. Dengan caraku sendiri. Ia mulai suka mendengar kisah masa kecilku di desa. Tentang sawah. Tentang suara adzan dari musala kecil. Tentang ibu yang selalu membungkus nasi pakai daun pisang. Kadang, ia duduk tenang di kursinya. Mengangguk perlahan. Aku bisa membayangkan baunya. Katanya suatu ketika. Nasi hangat, daun pisang, dan peluh ibumu. Kau tahu, Lina, kamu membuatku percaya. Dunia ini belum sepenuhnya jahat. Setiap sore, aku membacakan buku-buku kesukaannya. Kadang novel klasik, kadang kisah tokoh terkenal. Tapi ia lebih menyukai cerita dari kampungku. Cerita yang kubuat sendiri. Yang tak pernah ditulis di buku manapun. Aku tak tahu kapan tepatnya perasaanku mulai berubah. Bukan cinta. Tapi bukan juga sekadar iba. Rasanya seperti, aku ingin menjaga hatinya. Agar tak hancur lebih dalam. Tapi Emer Johan selalu menjaga jarak. Ia tak pernah memuji paras wajahku. Tak pernah menyentuhku sembarangan. Ia hanya mempercayakanku. Dan itu lebih dalam. Dari semua rayuan yang pernah ku dengar. Suatu hari, datang paket besar. Isinya alat-alat melukis. Aku heran. Tuan suka melukis? Dulu, sebelum mataku rusak. Sekarang tidak bisa lagi. Tapi aku ingin kamu yang belajar. Aku terkejut. Saya? Melukis? Ia hanya tersenyum. Aku ingin melihat dunia lewat matamu. Hari-hari berikutnya, ia memintaku melukis isi rumah. Lalu taman belakang. Lalu wajah ibuku. Semua dari ingatanku. Aku mulai belajar. Setiap malam, aku coret-coret di kanvas. Hasilnya buruk. Tapi ia selalu bilang, tak perlu indah. Aku tak bisa melihatnya. Tapi aku bisa merasakan ketulusanmu. Dari cara kamu menceritakannya. Waktu berjalan terus. Ia mulai memanggilku. Bukan Lina lagi. Tapi, sayang, dalam bahasa Belanda. Namun hanya ketika dia mengira aku tak menyadarinya. Sampai suatu malam, dia duduk di ruang tamu dengan setelan jas hitam, yang nyaris tak pernah ia kenakan. Ada apa, Tuan? Tanyaku hati-hati. Dia menarik napas panjang. Lina, aku ingin kau ada di sisiku. Bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai teman hidup. Dunia rasanya berhenti berputar sejenak. Apa maksud Tuan? Suaraku bergetar. Ia menengadah perlahan, meski kedua matanya tetap terpejam rapat. Aku ingin menikahimu, Lina. Bukan karena kecantikanmu, tapi karena hanya kau yang mampu membuatku merasa hidup lagi. Aku ingin menolak, tapi tak mampu. Ingin menganggap ini gurauan, tapi ekspresinya terlalu tulus. Mahar pernikahan, lanjutnya pelan, 100 miliar rupiah. Semuanya sudah kuatur, agar kau dan keluargamu bisa hidup layak. Bahkan kalau aku tak ada. Aku menangis. Bukan soal uangnya. Tapi karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa dihargai. Seorang pria, duda, asing, dan kaya raya, memilihku hanya karena aku jujur. Malam itu aku kembali ke kamar dengan dada sesak oleh rasa yang tak bernama. Namun di sudut hati kecilku, satu tanya terus bergema. Mengapa semua ini terasa terlalu sempurna? Dan mengapa setiap kali aku melirik ke arahnya, aku merasa seolah dia bisa melihatku? Pernikahan kami digelar sederhana. Tapi bukan pernikahan biasa. Aku, gadis dari desa kecil, berdiri dalam gaun putih sederhana pilihan Emer Johan. Katanya, ia hanya ingin sesuatu yang tulus. Ia sendiri mengenakan jas abu-abu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya menghadap lurus ke depan. Namun matanya tetap kosong. Ia tetap terlihat seperti pria buta. Aku sempat meragu. Apa benar ini cinta? Apa mungkin lelaki sepertinya bisa mencintai perempuan sepertiku?
Tapi saat tangannya menggenggam tanganku di altar kecil itu, saat suaranya bergetar mengucap janji, aku tahu, ini bukan pura-pura. Ini nyata. Pernikahan kami tanpa pesta besar. Hanya ada notaris, 2 saksi, dan udara Amsterdam yang dingin menggigit. Tapi yang membuatku benar-benar tak bisa berkata apapun, adalah saat dia menyerahkan mahar pernikahan. Bukan perhiasan mewah. Bukan rumah. Tapi sebuah dokumen. Tanganku gemetar saat membacanya. Surat warisan properti, rekening bank atas namaku, serta jaminan keuangan yang jumlahnya lebih dari 100 miliar rupiah. Ini terlalu banyak, bisikku. Dia menjawab singkat. Aku ingin kau bebas. Aku ingin kau tahu. Kau berharga. Bukan karena tubuhmu, tapi karena hatimu. Hari-hari setelahnya seperti mimpi. Aku tak lagi tidur di kamar pembantu. Kini aku duduk di sebelahnya. Makan di meja yang sama. Menyeruput teh hangat sambil membacakan berita. Ia tetap seperti dulu. Dan tetap buta. Tapi aku mulai curiga. Beberapa kali kutemukan cairan pembersih lensa di kamar mandi. Buku-bukunya terlalu rapi. Seperti seseorang tahu betul letaknya. Pernah sekali, ia buru-buru menutup laptop saat aku datang. Tapi semua itu belum cukup jadi bukti. Dan aku berusaha mengabaikan. Sampai malam pertama tiba. Aku mandi lama. Memakai gaun tidur yang dipilihkan sahabat Emer Johan. Jantungku berpacu kencang. Lampu kamar remang. Dia duduk di tepi ranjang, seakan menungguku. Ia menoleh. Tapi kali ini, gerakannya tak seperti orang buta. Lebih seperti seseorang yang melihat. Aku terdiam. Napas tercekat. Ia berdiri, melepaskan kacamata hitamnya. Menatap lurus ke arahku. Mata biru itu jernih dan hidup. Segala momen yang kami lalui bersama mendadak berubah menjadi teka-teki. Namun sebelum aku sempat bicara, dia berlutut di hadapanku. Matanya basah. Maafkan aku. Kau adalah satu-satunya yang bertahan. Meski aku tak sempurna, kau rawat aku sepenuh hati. Tanpa pamrih. Tanpa tahu apa-apa. Lina, aku sudah jatuh cinta padamu, jauh sebelum kita menikah. Aku membisu. Tapi tidak bisa marah. Karena meski di balik semua kebohongan itu, tersimpan cinta paling tulus yang pernah kuterima. Cinta yang hadir saat aku tak punya apa-apa. Tapi sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan karena aku benci. Bukan karena menyesal telah menikah. Tapi karena aku merasa, aku tak mengenalnya. Lelaki yang selama ini kukira rapuh. Ternyata menyimpan rahasia lebih dalam daripada yang bisa kupahami. Aku masih tinggal di rumah itu. Masih bersamanya. Tapi kini dia menatapku setiap pagi. Dan pandangan itu membuatku merasa telanjang. Di hadapan kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Bahwa aku diam-diam mencintainya juga. Namun perasaan itu tak cukup untuk menghapus luka yang ditinggalkan. Karena kini aku sadar, aku telah dijadikan eksperimen. Satu dari banyak wanita yang ia uji, untuk tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia tak percaya siapapun. Sampai akhirnya memilih berpura-pura buta. Agar bisa menilai dunia dengan mata hati. Aku merasa dipermainkan. Diuji tanpa izin. Dan luka itu tak mudah hilang. Aku diam beberapa hari. Ia mengerti. Ia tak memaksa bicara. Tak memaksa dekat. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela. Memainkan piano tua. Tapi kali ini, lagunya lebih sunyi. Dan lebih menyakitkan. Hingga suatu sore. Di tengah hujan yang turun pelan. Saat aku sedang melipat pakaian. Aku mendapati ia berdiri di depan pintu kamarku. Bolehkah aku berbicara? Lina? Aku menoleh pelan dan hanya mengangguk. Ia duduk di tepi ranjang, menjaga jarak. Aku ingin jujur padamu, tentang segalanya. Kalau kamu memutuskan pergi, aku tak akan menghalangi. Aku menelan ludah, dan ia pun mulai mengungkapkan. Setelah kepergian istrinya, dunia Emer Johan runtuh. Namun yang menghancurkannya bukan semata kehilangan, melainkan pengkhianatan. Sebelum wafat, sang istri ternyata telah berselingkuh cukup lama.
Emer Johan menemukannya dari surat di laci meja kerja perempuan itu. Dalam surat itu tertulis, "Kau hanya pria yang bisa kubanggakan di depan orang, Johan. Tapi hatiku tidak pernah memilihmu. Aku mencintai seseorang yang membuatku bebas dari kekangan hartamu." Sejak saat itu, Emer Johan berubah drastis. Ia tak lagi percaya siapapun. Setiap perempuan yang datang setelah itu, model, sosialita, wanita-wanita terpelajar, semuanya mendekat karena dua hal. Kekayaannya atau statusnya sebagai duda buta. Akhirnya ia mengambil jalan tak masuk akal, berpura-pura buta. Ia menolak operasi yang bisa mengembalikan penglihatannya, menjauh dari keramaian, dan mulai menguji wanita yang datang. Ingin tahu siapa yang tetap tinggal meski ia tak bisa melihat. Kecuali aku. Lina, kamu satu-satunya yang tidak pernah menyinggung soal hartaku. Kamu tak pernah mencoba menarik simpatiku. Bahkan pernah bilang bahwa kamu tidak pantas makan semeja denganku. Padahal justru kamu yang paling layak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi kenapa tak kamu katakan sejak awal? Tanyaku lirih. Saat aku sadar sudah jatuh cinta padamu, aku terlalu takut kehilanganmu. Aku takut. Saat kamu tahu aku membohongimu, kamu pergi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku mencintainya, tapi hatiku luka. Namun ada sesuatu dalam suaranya, dalam caranya bicara malam itu. Malam ini, aku ingin kamu tidur di kamar ini. Tapi kalau kamu belum siap, aku yang akan keluar. Ini rumahmu juga, Lina. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di ranjang yang sama dengannya. Tanpa sentuhan, tanpa rayuan. Hanya ada kehangatan dua jiwa yang sama-sama terluka. Dan sedang belajar saling sembuh. 2 bulan berlalu. Dan segalanya pelan-pelan berubah. Bukan karena kami tiba-tiba menjadi pasangan sempurna. Tapi karena kami mulai saling terbuka. Bahkan tentang hal-hal yang paling menyakitkan. Aku memaafkannya. Bukan karena kebohongannya kecil. Tapi karena aku sadar. Ia lebih takut kehilangan hati seseorang. Daripada kehilangan seluruh harta bendanya. Dan aku pun belajar memaafkan diriku sendiri. Bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan marah. Hari-hari kami jadi lebih ringan. Kini aku bisa berjalan di rumah tanpa rasa canggung. Kami makan malam bersama. Sering saling meledek. Tertawa. Emer Johan mulai mengajariku bahasa Belanda secara serius. Sementara aku mulai mengenalkannya pada bahasa Jawa. Ayo, bilang, kataku sambil tersenyum. Aku tresno awakmu. Ia mengulang dengan logat kaku, dan gagal total. Tapi tawanya membuatku jatuh cinta lagi. Dan lagi. Namun di balik semua itu, ada hal lain yang lebih besar menunggu. Sesuatu yang jauh melampaui cinta atau pernikahan. Suatu pagi saat kami sarapan, Emer Johan menyerahkan map tebal berisi dokumen proyek sosial besar. Ia ingin menjalankan semua ini bersamaku, di Indonesia. Pendirian rumah sakit gratis, sekolah, dan pelatihan kerja bagi para janda dan mantan TKW. Lina, katanya, aku tak hanya ingin menikahimu. Aku ingin berjalan bersamamu, bukan sebagai mantan pembantuku, tapi sebagai rekan. Karena aku percaya, kamu bisa jadi lebih dari apa yang dunia pikirkan tentang TKW. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya tahu, hidupku telah bergeser selamanya. Tapi itu belum akhir. Malam itu, untuk pertama kalinya, Emer Johan memutar sebuah rekaman. Alunan piano yang ia mainkan sendiri. Lagu yang ia ciptakan sejak aku pertama kali datang ke rumah itu. Judulnya, Lina's Light. Dan saat lagu itu mengalun, ia berlutut di hadapanku. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memegang tanganku, dan berkata, kamu adalah cahaya bagi seseorang yang berpura-pura buta. Karena dunia membuatnya buta sungguhan. Kamu membuka mataku. Lebih dari siapapun yang pernah kulihat. Aku menangis. Bukan hanya karena bahagia, tapi karena aku sadar. Dari seorang gadis desa yang dianggap tak punya apa-apa. Dari seorang TKW yang dipandang rendah.
Aku kini berdiri sebagai istri seorang pria yang pernah kehilangan segalanya dan memilih mencintaiku. Bukan karena apa yang tampak di luar, tapi karena siapa aku saat tak seorang pun melihat. Dan malam itu, kami benar-benar bersatu. Tanpa kebohongan, tanpa jarak, tanpa topeng. Hanya aku dan dia. Emer Johan, pria yang dulu berpura-pura buta. Kini kami saling melihat dengan cara yang tak diajarkan dunia, dengan hati.